Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Ya pun. tetap dengan Dwi Arel dan di segmen bisnis ya guys. Kali ini kita kedatangan owner dari Kahut Sigerbori, yaitu Mbak Anggraini Kumalasari yang lebih akrab disapa dengan Mbak Anggra. Halo Mbak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, cantik sekali ya guys, seger banget. Sehariannya apa nih Mbak Anggra? Iya, saya kesehariannya ya tentu saja saya seorang istri, ibu dari 2 orang anak yang beranjak remaja, dan juga sekarang berkecimpung di dunia fashion ramah lingkungan. Dan kami sekarang sedang berfokus kepada kain-kain dengan motif ekoprint. Ekoprint. Ya, selain berjualan juga alhamdulillah seiring waktu kita banyak dipercaya menjadi narasumber atau pengajar ekoprint di seluruh kabupaten, kota, provinsi Lampung, bahkan sampai ke Sumatera Selatan. Kayaknya wanita karir ya guys, ibu rumah tangga yang sangat sibuk ternyata beliau ini ya guys ya. Ngomongnya ibu rumah tangga, tapi kok kayaknya schedule-nya saya terkesima guys. Itu kira-kira gimana bagi waktunya antara keluarga sama kerjaan nih Mbak? Iya, jadi saya memang dari dulu berkecimpung di dunia perkainan, baju-baju gitu Mbak. Tapi akhirnya vakum karena mempunyai anak 2 yang berurutan langsung waktu itu. Jadi cuman selisih 13 bulan. Kemudian kayaknya nggak memungkinkan kalau saya harus punya bisnis sampingan. Jadi saya hentikan dulu passion saya. Fokus sama anak lah ya. Fokus sama anak begitu. Nah, setelah anak kira-kira sudah bisa dilepas waktu itu menjelang SMP lah Mbak gitu. Saya lama juga ya vakumnya saya lama ternyata. vakumnya. Saya berdiskusi dengan keluarga. Kebetulan suami juga dinasnya pindah-pindah. Jadi kami sudah mengikuti suami itu terakhir pos kami di Belitung. Ya, tinggal di Belitung. Saya pamit dan berdiskusi kepada keluarga bahwa saya ingin kembali ke Lampung, ke Bandar Lampung, karena ingin membuka usaha gitu. Jadi anak-anak juga setuju karena mereka capek pindah-pindah. Baru akrab dengan satu orang teman, langsung udah pindah, baru adaptasi pindah. Akhirnya kita putuskan suami yang berpindah-pindah, kami kembali ke rumah kami di Bandar Lampung. Itulah akhirnya saya mulai memberanikan diri untuk kembali fokus ke hobi saya yang lama. Perjalanannya ya guys ya, pindah-pindah traveler bukan? Traveling? Ya dipaksa jadi traveling karena kalau kita berarti pengalamannya nih banyak ya pindah-pindah kota ya. Ada semacam apa ya? Kalau kita tinggal di sebuah kota dan kita tahu bakalan pindah itu pasti kita akan sampai sedalam-dalamnya kita selami. Benar. Beda kalau memang kita warga Bandar Lampung, kadang-kadang santuy ya. Sumur batu aja kita belum pernah lihat gitu kan, nggak tahu di mana gitu. Nah, kalau kita pasti kita di sini cuma tahun 2 tahun gitu. Bener. Masyarakat lokal aja nggak ngerti, udah kita kulik gitu Mbak. Bener tuh. Kalau boleh tahu daerahnya mana aja tuh Mbak? Oh ya, macam-macam Mbak. Udah berapa daerah nih kira-kira nih kalau boleh tahu kan? Kepo ya kan? Kepo ya Mbak ya. Di Jakarta sudah pernah. Jakarta kan semua orang udah tahu lah ya. Iya, kemudian ruwet ya. Ya, Teluk Bayu. Teluk Bayu. Ya. Kemudian kita terakhir di Pulau Belitung yang sangat indah dan sampai sekarang saya masih belum bisa move on. Iya, benar. Banyak pantainya katanya. Pantainya luar biasa indah dan sangat mudah dijangkau. Keren. Jadi kepingin ke sana ya kalau denger gitu. Iya, masih alami. Kenapa dikasih nama Kahut Sigerbori? Susah ngomongnya. Kahut Sigerbori. Kahut itu apa? Kahut itu. Jadi saya ingin tuh punya brand yang identik dengan Lampung. Kenapa? Karena kan saya mencari nafkah di sini, walaupun saya bukan orang asli Lampung. Gitu. Kalau boleh tahu sukunya apa nih? Suku Jawa. Suku Jawa. Memang lahir di Pulau Jawa. Dapat suami yang bermukim di sini, itu pun juga bukan orang Lampung. Akhirnya saya diboyong kemari. Jadi saya ini pendatang di sini. Tetapi saya punya ketertarikan. 1 ketertarikan, 2 juga selalu diajari. Ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar. Saya berusaha untuk
ngeblend dengan budaya Lampung untuk lebih paham, supaya saya juga tidak menabrak rambu-rambu yang ada gitu, karena saya pendatang, harus kulon nuwun, harus sopan santun begitu. Kenapa saya beri nama Kahut? Karena sebetulnya Kahut ini artinya sangat bagus, Mbak. Iya, apa itu? Artinya sayang, dari bahasa Lampung pesisir gitu. Berarti besok kalau ada yang manggil saya Kahut, saya akan oh iya Kahut gitu ya. Gitu nggak jawabnya? Kira-kira begitu. Kahut gitu. Oh iya Kahut gitu ya kayaknya ya jawabnya ya. Oke. Iya, ya jadi saya kepengen produk saya dan terutama diri saya sih disayangi juga sama orang-orang Lampung sini gitu. Kalau dari sisi bisnis, saya ingin produk saya ini jadi kesayangan dan kebanggaan masyarakat Lampung gitu. Jadi kalau seperti ya ada bakso es gitu ya, kalau datang ke Lampung kalau belum beri kerudungnya Kahut itu belum afdol gitu. Kalau belum beli baksonya es itu juga kayaknya belum afdol. Nah, cita-cita saya seperti itu. Karena saya kepengen ini juga jadi kayak semacam, kalau belum ke Kahut kayaknya belum afdol lah, pergi ke Lampung gitu. Jadi bisa jadi kebanggaan. Untuk Siger borinya apa tuh? Kalau Siger tahu ya, itu kan ya, mahkota Lampung ya gitu. Ya. Borinya apa nih? Kalau bori itu dulu, jadi sebelum saya mengenal Ecoprint, saya ini berkecimpung di Sibori. Sibori itu sebetulnya bisa dibilang adalah tie-dye, jumputan di Jawa, sasirangan di Kalimantan itu sebetulnya bisa juga disebut sebagai kain Sibori. Tapi ini kan teknik Jepang. Jadi kalau di teknik Jepang tuh macam-macam, Mbak. Sibori ada yang lipat-lipat namanya ikajime, ada yang di jelujur namanya ori, begitu. Tapi secara garis besarnya ya itulah kain Sibori. Nah, dulu saya sebelum berkecimpung di Ecoprinting, saya sudah menggeluti Sibori dulu. Nah, makanya saya gabungkan supaya apa? Memberi nama tuh kan Mbak tadi sampai belibet kan? Susah loh saya belibet berapa kali gitu. Iya. Ada nama tuh yang dibikin gampang supaya gampang diingat. Ada yang membuat orang ingin tahu apa sih gitu. Tapi saya jadi ingat loh itu Kahut itu ya kan gitu. Karena susah nyebutnya. Salah satu ya secara nggak langsung trik juga sih Mbak gitu. Ada makna filosofinya, juga ada trik bisnisnya gitu supaya orang lebih catchy gitu. Kahut Siger Bori apa nih gitu. Jadi orang tertarik. Jadi masukan tuh ya untuk sahabat Cao Ekam di luar sana yang mau punya usaha dan belum punya brand ya. Ini masukan ya, didengar ya ini. Bener loh itu. Iya, pilih yang simple. Yang simple. Atau malah yang susah sekali. Yang susah sekali. Yang unik, susah. Dan nggak ada yang sama. Iya, bener tuh. Keren, catchy bener loh. Sampai terngiang-ngiangi loh saya. Udah berapa lama nih usaha Ecoprint ini? Kalau di Ecoprinting saya dari tahun 2018. Jadi sekarang kami menginjak tahun kelima. Iya. Wah, keren ya. Udah lumayan lah ya, ajak lah ya. Kalau udah 5 tahun, kalau boleh tahu nih suka dukanya apa tuh selama usaha Ecoprint? Sebetulnya sekarang setelah ke sini-sininya tuh banyak sukanya ya. Karena kita memang memulai usaha ini kan berdasarkan dari sesuatu yang memang kita suka. Jadi apapun tantangannya kan tetap di situ gitu. Kalau kita punya cowok ya Mbak, walaupun cowoknya tuh nyebelin, kalau kita udah suka kan tetap sabar gitu ya. Kalau udah ngomong hati tuh kayak gimana gitu. Juga sama Mbak, kalau bisnis tuh kita bicara hati juga Mbak. Kalau sesuatu udah bertaut itu apapun tantangannya tetap ini. Tapi saya mau cerita di awal-awal saya mengembangkan Ecoprinting ini belum sebagus ini Mbak memang. Jadi Ecoprint ini banyak belajar lah ya gitu. Ilmu baru Mbak, bukan kayak batik yang atau Sibori yang udah ilmu kuno gitu. Jadi ini kan sesuatu yang baru yang dari luar negeri dibawa ke Indonesia. Seiring dengan mulai maraknya fashion ramah lingkungan atau kesadaran akan sustainability gitu. Benar. Nah, masuk ke Indonesia itu ya sekitar 2016-2017 gitu. Terus karena di Indonesia itu banyak orang-orang yang memang sudah biasa bikin-bikin atau bergelut di bidang wastra, jadi malah sekarang ecoprinter di Indonesia itu terbanyak di dunia. Jadi mereka tuh langsung kayak ngecun gitu Mbak, begitu ada ecoprinting gitu. Tertarik ya? Iya, akhirnya kesulitannya saya membawa Ecoprint ke Bandar Lampung pada khususnya atau Lampung pada umumnya, karena kan ini earthy tone, warna-warnanya warna-warna
alami, karena natural semuanya ya. dari kulit kayu, dari dedaunan. Dan kan kita tahu sendiri dong, Sulit ya. kalau di Lampung kan sudah bling-bling, warna dasarnya tentu merah, Iya. hitam pekat, Emas, orange dan lain sebagainya. iya, benar. Dan ini kan seperti kontraknya gitu. Benar, Jadi benar, orang benar. waktu belum terlalu mengenal ekoprint itu kan nganggapnya kok kayaknya buruk banget. Dan memang cetakan ekoprint Begitu waktu ya? awal ekoprint Nggak muncul, glossy nggak gitu sebagus lah ya. ini, nggak sebagus ini cetakannya, masih kayak buram-buram karena memang ilmu mordantingnya itu belum berkembang. Nah sekarang memang mordantingnya itu udah berbagai macam formula sehingga menimbulkan motif-motif yang sudah semakin jelas dan warna yang semakin cantik. Jadi awalnya memang ada sedikit penolakan sih, ada resistensi. Agak susah ngejualnya juga nggak? Agak susahnya ngejualnya di sini. Tapi terima kasih ketika pada 2018 itu, walaupun saya ibu rumah tangga yang gaptek, saya memang di Facebook itu main medsos gitu lah ya. banyak teman, Mbak. Jadi saya tuh orangnya suka menjaga hubungan. Walaupun saya tidak setiap hari say hello atau apa tuh, jadi teman-teman saya dari TK sampai kuliah sampai kerja itu ada di situ semua. Jadi ketika saya berjualan Shibori sebelum ekoprint itu juga modelnya saya posting langsung beberapa, itu hitungannya paling lama setengah jam, Mbak, laku. Tapi kalau waktu begitu pula dengan Shibori, dengan ekoprint, waktu saya pertama kali itu saya mainnya di Facebook dengan foto yang sederhana, angle yang sederhana karena saya memang nggak punya ilmu fotografi. Saya posting langsung laku. Tapi apa Mbak yang beli di mana? Di mana? Luar Lampung, Jabodetabek, Pulau Jawa. Malah orang luar ya yang tertarik Orang luar. ya, nggak orang Jadi, Lampung. Hampir setiap hari itu saya punya jadwal ngantar sekolah anak atau pas jemput anak itu pasti saya ada paketan. Udah mulai merek JNE juga dan maksud saya kurir lah, kurir online bener, itu ya. bener. Jadi saya pasti bawa paketan tuh waktu antar jemput anak gitu. Itu laris banget Mbak. Itu yang paling jauh kemana tuh ngirimnya tuh, Mbak Agra? Ini Johor Bahru. Malaysia? Iya, Malaysia. Sempat Jauh kebingungan itu. gimana Saya kira di Indonesia jauh ternyata ya. Sempat bingung gimana cara ngirimnya gitu. Ternyata juga pakai PT Pos aja bisa. Bisa ya. Wow. Iya. Dulu itu sebelum masa pandemi ya, saya awal-awal saya berkecimpung di ekoprinting ini. Tapi makin kesini makin diterima. Iya. Terutama banyak kok juga udah mulai merangkul. Iya. Malah aku lihat di Pemda itu banyak pegawai-pegawai pakai ekoprint kok kayak gini gitu, kayak kelihatan elegan gitu kayaknya. Kayaknya sih karena sesuai dengan harga, benar ya? Iya. Harganya tidak terlalu mahal, tapi eksklusivitasnya ada. Iya, itu maksud saya gitu. Karena cetakannya ini Mbak nggak mungkin bisa saya ulang. Oh gitu. Iya. Oh jadi ori. Jadi gini Mbak. Nggak ada yang sama gitu lah ya. Nggak ada yang sama-sama sekali, hanya mirip. Jadi Mbak perhatikan ini guratan dedaunan ini. Ini kan sama seperti dengan sidik jari. Benar. Ini identitasnya satu daun dengan daun lain tuh nggak ada yang sama. Guratannya tuh nggak ada yang sama Mbak. Wah. Jadi ori lah ya, benar-benar ya, gitu ya. Semakin saya nggak ada yang nyamain, jadi kalau kondangan nggak ada yang sama guys. Iya, paling mirip-mirip aja, jadi nggak malu. Itu yang dibilang elegan, itu karena nggak ada yang nyamain gitu kan. Limited edition, benar. Wah, keren benar. Nih Mbak, dari sekian banyak teknik tadi yang dipelajarin tentang kain, kenapa tertarik di ekoprint? Jadi ada pengalaman pribadi sih Mbak, tapi capek juga sih mau ceritainnya karena kalau setiap interview saya intinya gini Mbak. Jadi selama ini saya main sintetis, pewarnanya sintetis sih. Oh iya benar. Kemudian akhirnya timbul kesadaran diri bahwa ketika skala industri rumahan aja yang cuman saya dengan satu orang tetangga saya pada waktu itu juga kayaknya impactnya lumayan kurang bagus buat lingkungan gitu. Saya ingin migrasi lah, hijrah Mbak, istilah zaman sekarang hijrah gitu. Hijrah ke arah yang natural ya, kalau ini ya kayaknya ya. Ke arah yang natural, ramah lingkungan. Saya kepengen mempelajari sesuatu yang pewarna alami. Saya tadinya nggak nyangka akan ketemu ekoprinting waktu saya belajar Shibori pewarna alami ke Jogja sana. Ternyata guru saya pada waktu itu sedang mempelajari ekoprinting. Ya sekaligus daripada udah sampai Jogja nggak mempelajari, saya sekaligus mempelajarin sampai di sini malah Shiborinya saya sisihin, malah saya fokus ke ekoprinting. Dia berpindah hati. Berpindah hati. Iya, berdasarkan kesadaran intinya ya kan, gitu. Kesadaran diri tentang
lingkungan ya. Tentang sustainability lah, masa depan. Masa gitu, depan gitu. Wah, keren banget ini, luar biasa. Jarang ada pengusaha yang berpikir ke arah seperti itu. Mereka lebih ke arah apa yang dihasilkan dan apa yang bisa dijual, gitu kan? Ini produk apa nih yang harus dibuat yang bisa menghasilkan banyak cuan? Biasanya begitu ya, ke arah yang kesadaran itu jarang. Kalau saya 50-50 sih Mbak. Gitu. Jadi saya tetap harus ada menghasilkan uang. Bener. Karena saya juga ada sedikit gerakan pemberdayaan. Bener. Gitu. Dari situ saya bisa menghidupi passion saya. Bener. Di bidang pemberdayaan. Bener. Karena memang saya murni berdiri sendiri dari Kawat Cigerbori, bukan terus saya bergabung di organisasi apa mendapatkan dana dari mana. Memang dananya saya putar dari sebagian keuntungan saya dari berdagang ini gitu. Tetapi juga saya selain menjual produk kan saya sekarang karena mungkin alhamdulillah ya Mbak, buah manis sebuah konsistensi. Jadi orang kalau mau belajar ekoprint tuh ingetnya sama saya gitu kebetulan. Ya memang di Lampung ini banyak guru-guru hebat gitu. Tapi alhamdulillah saya juga dapat bagian lah gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang belajar. Dari situlah saya mendapatkan banyak rezeki yang akhirnya bisa saya salurkan lagi untuk program-program yang saya gagas gitu. Karena rezeki itu sebenarnya nggak hanya kita berjualan, silaturahmi pun itu jadi rezeki. Kan sekarang saya jadi tambah 2 orang teman nih. Cowok Eka. Selama ini hanya saya pandangi dari kejauhan. Seperti saya memandangi Luna Maya. Aku tuh kayak ngerasa gimana gitu lah. Aku kalau digituin itu boleh ini nggak ada receh. Memandangi Luna Maya dan siapa tuh ya yang cantik banget itu ya. Ayu Ting Ting. Nggak bisa diam. Beda itu Mbak. Oh salah ya. Kalau yang di belakang kamera katanya Najwa Shihab. Karena dia senengannya begini kalau dia. Tegas banget. Saya sering mengikuti kok ininya. Tayangan-tayangan YouTube-nya baru ini. Jadi terima kasih Mbak. Saya nunggu undangan itu. Kalau nggak salah dari akhir 2019 sampai 2020 gitu. Pokoknya sebelum pandemi itu, ya Allah teman-teman UKM saya pada diundangin. Saya ini kurang terkenal apa sih gitu. Kok sih nggak diundang? Ternyata gitu. Kami yang kurang ininya. Kami mainnya kurang jauh sampai nggak ngundang ini Kahut Cigerbori ini. Cigerbori ya. Kami sampai mungkin dari banyak teman-teman ini kan biasanya dari mulut ke mulut. Kami sering ngomong, kalau memang ada UMKM di luar sana yang butuh promosi silahkan gitu datang ke Cao Ekam. Ternyata teman-teman itu nggak berbagi ya, mereka yang awas kalian. Lupa sama saya. Lupa sama temannya, nggak boleh kayak gitu. Gini Mbak, karena playing fieldnya atau arena bermainnya beda. Kalau UMKM ini mungkin kumpul-kumpul di kafe, kumpul-kumpul di mana. Kalau saya ini kan melipir ke kebun-kebun, ke ladang, ke tengah hutan, ke pinggiran hutan. Bahkan kami 2 hari yang lalu baru masuk hutan lindung. Iya. Jadi nggak takut tuh Mbak. Ada monyet, ada ular, nggak takut. Saya takut, saya geli. Sebenarnya kalau dibilang takut. Tapi ada ayang kan yang nemenin. Ayang Steffi. Ayang Steffi bukan Ayang Embeb. Ayang Steffi. Jadi Ayang Steffi ini biasa orang-orang yang sudah biasa berhubungan sama Kahut itu adalah admin Kahut dan Mimin. Panggilan kesayangannya Minhut. Minhut. Admin Kahut. Jadi yang namanya Steffi itu Mimin. Jadi kamu orang kalau pesen apa-apa itu yang ngangkat Minhut. Ya, ingat-ingat namanya Minhut dia. Iya. Jadi kami memang di situ Mbak, di daerah-daerah pinggiran di hutan, karena memang kan kita cari bahan baku juga berhubungan dengan petani pun petani yang di pinggir hutan, karena bukan petani yang nanam padi, bukan petani yang nanam cabai. Kami pekebun atau petani yang menanam pohon Afrika, pohon jati, gitu. Jadi kenapa kita nggak ketemu ya? Padahal teman saya itu senengannya main ke air terjun loh, ke hutan-hutan dia kan. Padahal saya seringnya ke laut, dia seringnya ke hutan. Kenapa kita nggak ketemu ya? Ya mungkin hutannya beda. Tujuannya yang beda, sehingga kita tidak dipertemukan. Iya. Sekarang untuk healing, saya untuk bekerja. Jadi saya sat-sat aja Mbak, abis jemput daun langsung turun lagi gitu. Karena daun ini harus cepat kita proses, kita potong-potong, kita pilah.
masuk kulkas untuk produksi selama seminggu gitu. Wow. Jadi memang timing waktu. Jadi harus seger bener ya. Jadi begitu diambil sama, jadi gini, saya janjian dulu sama petani saya. Kadang kan cuaca juga Mbak, jam 2 dijemput gitu ya, nanti saya OTW ya, makanya tadi saya kecepatan ya Mbak ya. Karena saya memang on time sekali loh Mbak Angga ya. ini. Ekoprin ini mendisiplinkan kita Mbak. Iya benar. Jadi kami yang nggak disiplin. Iya, prosesnya tuh sangat, waktu tuh penting banget. Iya benar. Waktu tuh penting banget. Benar. Jadi apa Mbak, kayak ngangkat apa daun itu harus begitu diambil sama petani kami, kami ambil, kami turun lagi ke Bandar Lampung, kemudian ditata, masuk kulkas. Karena kalau enggak ya percuma, banyak yang dibuang. Iya. Keriting, layu-layu, kehilangan apa? Air, kelembapannya. Ini kalau boleh tahu nih Mbak, ada spesifikasi tertentu nggak untuk daun-daun ini? Misalnya daun apa aja, atau semua daun bisa gitu? Nggak semua daun. Oh Nggak gitu. semua daun bisa. Nggak semua daun Jadi bisa. kalau secara ilmiahnya, daun yang memiliki tanin yang cukup tinggi. Nah, tanin itu apa? Tanin itu zat warna daun. Zat warna daun. Biasanya itu kita mengidentifikasinya adalah dedaunan yang dia biasanya kalau dipetik getahnya lengket. Ya. Daun nangka. Contohnya bukan Mbak. Contohnya jarak. Jarak. Oh iya, daun jarak. Kemudian cukup memabukkan. Kecubung. Ya jarak tuh kan biasanya juga cukup memabukkan gitu. Iya. Cukup memabukkan. Iya. Atau sesuatu yang sengir. Daun katu itu kan baunya kurang enak ya Oh di sayur. bisa juga. Itu taninnya cukup kuat. Gitu. Bayam bisa. Bayam terlalu lembek. Jadi yang nggak bisa ya Mbak, yang sejenis sesuatu yang terlalu mudah layu, mudah lembek, bayam-bayaman gitu. Dan tadi disebut nangka. Nangka kaku, ada zat lilinya, sehingga dia mungkin taninnya cukup tinggi tapi menghalangi untuk tertransfer ke serat kain. Kalau daun pepaya kan daun itu pepaya begitu. bagus. Bisa ya, daun bagus. pepaya ya. Daun singkong itu zat singkong. taninnya cukup tinggi. Iya, benar-benar ini macam-macam ya. Ya, ini yang kayak bunga kecil-kecil ini apa ini? Ini bunga air mata pengantin. Air mata pengantin. Iya. Yang biasanya untuk namanya bagus ya, bunganya ya, aku baru tahu. Makanan lebah stingless bee. Lebah kelanceng ya. Kelanceng ya. Lebahnya nggak menyengat gitu. Nah ini untuk warna-warna nih ya gitu. Aku mau tahu deh, warna merah, warna kuning, warna hijau. Ini dari mana nih Mbak? Dari tanin daunnya sendiri. Oh jadi, gitu. Kita pasrahkan aja Mbak. Jadi ekoprinting itu ilmu pasrah juga Mbak. Oh gitu. Kita jadi terserah warnanya apa gitu nantinya. Ego kita harus kita ini sebagai seorang pembuat kain itu udah mulai sumarah ya kalau orang bilang ya. Kita nggak bisa hari ini merencanakan bahwa nanti warna yang saya tuju adalah warna kuning emas gitu ya sebenarnya gitu. Akhirnya kuning ke arah coklat. Kemudian dedaunan yang kita pikir akan menjadi warna kuning kemudian tercetak menjadi hijau gelap gitu. Itu semua reaksinya tergantung kondisi cuaca di luar, kondisi daun itu saat itu daun dipetik dan lain sebagainya. Pokoknya complicated. Jadi silahkan sulit alam juga, alam yang menentukan. Kita tuh hanya kayak semacam berusaha pos mendeliver, menyampaikan aja, membantu ini tercetak di atas kain. Berarti di sini kita belajarnya tentang kesabaran ya guys, dan legowo kalau kata orang Jawa. Korek Mbak, legowo. Iya, legowo. Harus legowo bener. Saya maunya ungu, ternyata warnanya jadi warna hijau kan? Enggak, kalau ungu masih kayaknya ke arahnya kayak pink atau merah Fanta gitu. Tapi kan kalau orangnya yang ego, orangnya yang perfeksionis, itu tentu akan sangat menyakitkan loh Mbak. Stres. Nggak sesuai dengan ekspektasi. Benar. Jadi nggak boleh ya kalau yang punya orang yang perfeksionis punya usaha ini maunya marah aja ya kan. Salah ini maunya begini gitu. Bener, ternyata ini melatih kesabaran juga ya guys ya ekoprin ini. Jadi pengen belajar juga saya kan. Ayo Mbak belajar. Ayo belajar. Supaya saya ke hutan ada temennya. Tuh yang seneng ke hutan diajak. Kita ini ada banyak guys ya produknya ya. Ini ada jilbab. Ya. Ini ada apa ini Mbak di depan Mbak? Ini ada kain. Cakep banget warnanya ya. Ini kainnya coklat. Terus ini ada pouch
Nah, pouch. ini pouch perca kita. Ini nanti ada ceritanya nih Mbak, pouch perca ini. Terus ini untuk tempat pensil ya? Tempat pensil. Pensil ya. Terus ada tas guys. Tas ya. Udah banyak juga ya. Bisa dibawa semua, baju jadi pun ada Mbak. Oh ada baju jadi. Oke, nanti tas kita yang lebih eksklusif juga ada. Tapi karena kita memang dari awal Januari produksi agak tersendat, terlalu banyak kegiatan. Bener, emang kadang-kadang begitu ya, kebentur sama situasi ya. Bener. Nah, Mbak, aku mau tahu deh nih, teman-teman di rumah pasti berapa sih Mbak itu harganya, bagus banget katanya gitu ya kan? Apalagi kan untuk aja Mbak biar kelihatan, biar pemirsa bisa. Yang mana? Iya, jilbab. Iya. Ada motif lampung. Oh, ada motif lampungnya. Iya. Coba dibuka. Nah, untuk jilbab ini Mbak, kalau boleh tahu kisaran harga berapa nih? Ya, jilbab itu bestseller kita, Mbak. Itu yang menghidupi kita, bestseller kita. Jadi berarti laku banget ya. Kalau bahasa dia menghidupi kita, berarti ini yang best seller itu laku banget. Laku banget. Cantik ya. One piece. Itu ini Mbak, harganya 100 sampai 125. Tapi ada juga yang kainnya lebih eksklusif, lebih tebal, itu 150. 150. Ya. Ini 125 guys. Jadi kacang gorengnya. Kacang goreng ya kan, crunchy. Jadi rebutan. Jadi rebutan ya. Iya. Ini tas 150 ya Mbak? Ya, ini tas perca Mbak. Jadi tas gini perca. Mbak, kita ini kan bergerak di bidang fashion ramah lingkungan. Tapi Mbak tahu kan, industri fashion itu penyumbang sampah nomor 2 terbesar di dunia. Ya. Setelah sampah plastik. Ya, baju nggak guna itu ya. Baju nggak guna sama bekas-bekas industri fashion Mbak. Iya. Jadi kalau kayak kita mau bikin kaos gitu kan pasti ada sisa-sisa potongannya. Iya. Nah, kita manfaatin sisa-sisa potongan. Kalau di Kahut itu penjahit udah paham Mbak, nggak boleh buang kain sampai titik darah penghabisan. Jadi kain-kain inilah yang akhirnya kita semuanya jadi produk ya? Iya, kita redesign, kita jadikan produk. Cantik ya? Iya, kita jadikan produk, dan biasanya ini produk-produk merchandise. Pesanan-pesanan kantor. Ini berapa kalau? Itu 25 ya. Ini 25 ya guys. Tapi kalau harga bandrolnya untuk merchandise kantor tentu saja dikurangi. Iya. Terus kemudian kita beli logo dan ini 150 guys. Iya. Nah, untuk ini kain antara 300 sampai 350. 300 sampai 350 ukuran berapa? Ukuran 2 meter. Ada juga yang ukuran 2 meter 40. Kemudian kita juga nerima kadang-kadang pesanan yang lebar ya, yang panjang 3 meter. 3 meter. Ya. Jadi sesuai dengan ukuran satu baju ya kayaknya. Iya, tapi rata-rata sih 2 meter 40. 2 meter 40. Nah, Mbak, ini motifnya aku lihat beda-beda deh ini. Ini motif apa nih yang dipegang nih? Iya, ini kayak bukan daun itu. Iya, semua daun dan bunga. Ini ada apanya? Ini siger, Mbak. Oh iya. Ya, jadi ini merupakan salah satu cara kita supaya produk ini lebih engage ya sama masyarakat gitu. Benar. Jadi orang begitu, Ecoprint ini kan ada di seluruh Indonesia. Benar. Sedangkan Ecoprint dari Lampung kan tentu harus punya keunikan tersendiri. Dulu ya, saya pernah mencoba mengeko daun lada, kemudian mengeko daun kopi, kemudian juga pernah mengeko menggunakan kopi bubuknya untuk mewarnai. Tetapi saya pikir itu juga nggak cukup mendeliver gitu. Orang lihat juga, oh di Jawa juga ada yang coklat seperti itu. Jati dirinya itu enggak, kurang. Iya gitu ya. Enggak. Jadi salah satu ikhtiarnya ya Mbak, namanya ikhtiar. Bener. Diterima alhamdulillah, nggak diterima kita udah usaha ya Mbak. Kita bentuk daunannya menjadi bentuk siger. Daun apa tuh yang dibuat bentuknya siger itu? Daun apa saja yang cukup lebar lah. Oh gitu ya. Daun apa saja yang cukup lebar. Dibentuk dulu ya, kita gunting dulu. Iya, karena ini harus daun ya yang di sini. Harus daun supaya tetap eco-printing. Eco-printing, ramah lingkungan. Wow, keren bener ya guys tuh. Ya, jadi ada siger-sigernya guys. Ya, ada siger-sigernya. Terus mungkin nanti dikembangkan lagi dibentuk pucuk rebung. Pucuk rebung. Iya. Oh, masih punya ini kreasi ya Mbak ya? Kreasi kita harus inovasi terus sih Mbak, supaya
ada pembeda dan Iya. kita juga punya ciri khas tersendiri. Benar, apalagi produknya ori ya guys, nggak ada yang sama dari semua produknya itu Iya. nggak ada yang sama. Iya, Itu nggak ada yang yang buat jadi elegan, jadi eksklusif ya. Udah ada ininya, izinnya? Oh ya, alhamdulillah sekali ya Mbak ya. Tadi kan saya cerita bahwa produk EcoPrint ini awalnya banyak penolakan, Iya. ini, tapi akhirnya kita itu dirangkul sama dinas. Mm-mm. Gitu. Ada dinas koperasi, baik kota maupun provinsi. Kemudian ada dinas perindustrian dan perdagangan kota maupun provinsi. Kemudian ada Bank Indonesia Mbak, Wow. bisa masuk Bank Indonesia itu yang merupakan prestasi. Iya. Dan Di sekarang bawah juga- naungan mereka ya. kemudian sekarang BRI juga menaungi kami gitu. Jadi masing-masing ini punya peran masing-masing gitu. Jadi kan sekarang tuh kan perizinan dibuat mudah ya Mbak, single submission gitu. Jadi kita udah punya NIB. Tentu saja penting NIB. Iya benar. Kemudian migrasi juga Mbak. Sekarang UMKM pun sudah bisa pakai PT. PT perseorangan namanya guys, dan itu teramat sangat dimudahkan ya. Amat sangat dimudahkan, tetapi juga difasilitasi. Fasilitasi. Karena kan saya ini orangnya orang kuno Mbak. Sama loh sama saya. Gampang. Saya orang purba. Kalau ngeklik ke Nggak ngerti ya yang kayak gitu ya. Suruh minhut aja gitu. Minhut. Mau nyuruh aja tuh kan udah gemeter dulu, nanti minhutnya salah klik lah apa Iya, gitu. benar. Nah, difasilitasi sama konsultan-konsultan dari dinas untuk kemudian akhirnya kita udah jadi PT, udah punya NIB, udah punya NPWP khusus usaha, udah bayar pajak dan lain sebagainya. Emang pemerintah kan lagi banyak support untuk UMKM ya. Ya, makanya kami juga di bawah Dinas Pariwisata juga. Makasih dinas-dinas yang udah bantu UMKM untuk naik kelas. Ini dijual di medsos? Iya. Iya, medsosnya apa aja? Ya, kita terutama yang main ininya ya, utama Di IG apa IG, Facebook? kita Iya. utama IG-nya IG. apa nih kalau boleh IG-nya tahu? Kahut_Sigerbori. Itu dicari pasti langsung diatasi. Oke. Ya. Nanti ada ininya ya, ada deskripsinya Ya, nanti. bisa juga cari di Shopee, Shopee, di Tokopedia, wah. Kemudian juga bisa langsung datang ke galeri kami. Galeri di FB, Di FB juga ada juga. Apa tuh di FB? Kahut Sigerbori by Anggra. Wah, Iya. ada tuh ya guys ya. Iya. Bisa langsung datang kemana nih alamatnya? Galerinya ya? Galerinya sekaligus workshop Mbak. Jadi kalau Workshopnya. pas kebenaran beli kerudung sekaligus lihat cara buatnya. Wah. Iya, di belakang Kayaknya cewek Ekam kapan-kapan mau ngintip-ngintip Iya, kayaknya iya, ya. liputannya. Liputannya. Dekat Mbak di Jalan Z Pagar Alam, kemudian di seputaran Universitas Bandar Lampung, di Gang Ken Arok. Nanti di Google aja, di Maps langsung Udah keluar. ketemu ya? Kalau Sigerbori langsung keluar alamatnya, langsung tatonya nyampe. Iya, tuh. Pokoknya nanti yang terlambat ininya kita buat deskripsinya ya, silahkan. Nah, kalau untuk pesan langsung, misalnya untuk ngubungin Minhutnya, kemana Minhut ini? Kalau Iya. dihubungin? Minhut ini Minhutnya kok saya tersenyum. malah nggak apa namanya Minhut. Di link bio Oh iya, itu nanti. ada. Iya, Di nanti link bio nanti ada itunya ya untuk ngubungin Minhutnya, nanti ada WA-nya ya. Tapi biasanya udah ada link tree gitu Mbak Oh. di IG-nya. Oh iya, Di sudah ada. IG-nya itu nanti klik link tree itu udah WA-nya, udah Semuanya. semuanya terkoneksi Deskripsinya ya. Terima ya. kasih untuk apa ya? Kemajuan teknologi ya Mbak. Iya, benar. Memudahkan. Benar. Sekarang benar. kartu nama kayaknya udah nggak kepake lagi. Nggak kepake buang-buang, pokoknya. Sekarang semua lewat medsos, online dan dipermudah ya. Dan scan juga. Scan juga, iya pakai tinggal scan, selesai tinggal gitu. keluar semua tentang Kahut. Bener, Kalau bener. pameran tuh kita udah scan aja. Scan ya kan, keren kan, udah kamu orang gampang, pokoknya cari aja di medsosnya, nanti ketemu langsung bisa beli kalau kepingin ngeliat ini ya. Jangan lupa kalau mau belajar EcoPrint juga bisa. Tuh kan, ternyata bisa belajar juga. Itu seperti kursus atau Ya, gimana? kursus Oh, bisa kalau kursus boleh- privat. Kita kemarin juga habis kursus privat. Oh gitu. Kemarin barusan ngadain kursus privat pertama di tahun 2023. Mm-mm. Besok kelas besar kami diundang ke sebuah SMK. Mm-mm. Terus hari itu pesertanya 60 orang. Mm-mm. Itu kami bisa diundang juga. Mm-mm. Terus Selasa depannya 150 orang.
di sebuah tempat wisata yang agro gitu. Ada aulanya, kita ngajar eco printing juga. Oke, nah untuk teman sahabat Cawa Ekam yang di luar sana mungkin tertarik untuk belajar nih Mbak gitu, untuk belajar kali-kali bisa buka usaha juga gitu kan kayak Mbak Anggra gitu. Kalau boleh tahu kursusnya perseorangan itu berapa dan berapa lama biasanya? Oh iya, kalau untuk kursusnya itu sebetulnya pada dasarnya cuma mengganti alat dan bahan ya, karena kan alat-alatnya juga cukup rumit ya gitu. Aku dengar sih gitu. Cukup rumit. Jadi kita sediakan semua seperti starter kit gitu. Kita ajarin di hari itu juga. Tetapi setelah itu terserah mau datang lagi konsultasi, baik konsultasinya jarak jauh maupun datang mau ngelihat caranya buat dan lain sebagainya. Ada kesulitan apa-apa, itu masih kita layanin tanpa ada batas waktu. Oh, berarti satu hari privat itu ya berarti ya? Satu hari privat, tapi kan orang harus continue praktek kita dampingi, atau praktek mau datang ke rumah pas kita ada produksi, dia didampingin oleh ibu-ibu produksi bisa. Seperti itu. Kalau boleh tahu berapa kali aja mereka aku mau tuh kata dia gitu. Oh iya, nggak terlalu mahal kok Mbak, cuman mengganti alat dan bahan. Kalau yang privat itu 500.000 sudah dapat 2 teknik, yaitu teknik hapazome dan medium eco print. Itu semuanya nanti bahannya juga dibawa pulang, ya. Kemudian kalau kelas besar itu 250.000 per orang, itu minimal 20 orang. Kami bisa diundang maupun saya bisa didatengin di galeri. Keren kan guys? Dan dengan uang segitu kalau memang kita konsisten yang didapatkan beratus-ratus juta Mbak. Iya, karena bisa jadi pengusaha kan gitu kan. Kalau memang konsisten ya, intinya semua usaha itu adalah konsisten ya Mbak ya. Konsistensi, kemudian nama baik Mbak. Track record itu. Track record. Bener, karena kita nggak mungkin usaha jualan doang, tapi kita track recordnya buruk. Iya. Silaturahmi ataupun linknya itu nggak baik gitu biasanya ya kan. Itu akan sangat mempengaruhi produk kita. Kalau kita secara pribadi di sini kan memang image-nya ya jadi ya. Desain ya Mbak ya. Kita ketika nge-branding itu kan waktu kita belum besar, nggak mungkin kita bersembunyi di balik produk kita. Ya. Benar. Tapi kan tetap kita sebagai pemilik brandingnya keluar dan sebagainya. Nah, itu kita harus jaga sih Mbak. Iya. Jadi pembelajarannya kan nggak cuma di masalah produk ya. Iya. Jadi masalah pribadi kita juga harus juga menjadi pedagang yang amanah dan terpercaya. Wah, keren banget tuh. Tunggu aja kehadirannya atau follow IG kami, kemudian berujung closing. Pokoknya keren deh obrolan kita pada sore hari ini. Kami sebelum ditutup obrolan kita, kami dari tim Cawa Ekam mengucapkan terima kasih Kahut Siger Bori yang berkenan untuk berbagi ya, sharing tentang usahanya dan produknya. Mudah-mudahan Kahutnya bisa terus sukses, maju, terus yang pasti dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang goal kami, ultimate goal kami adalah berkah. Berkah dan lumintu Mbak. Apa itu lumintu? Lumintu itu berkesinambungan. Continue. Lumintu. Saya dapat banyak bahasa baru dari Mbak Anggra. Kayaknya kalau saya ngobrol sama dia, lama-lama bahasa saya tambah banyak. Oke, kita tutup bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya Dwi Arel bersama Anggra ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.